Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Caksono, NRP 500224118 dari Departemen Matematika ITS. Ini saya ingin menjelaskan tentang soal-soal di penugasan kuis. Kita langsung saja. Jadi ada soal ini, nomor 1. Oh, belum ke screen. Belum screen record, maaf guys. Udah nampak. Ini untuk soal nomor 1A, gambarkan gaya Lorentz. Nah, ini sebelumnya kita tahu kalau gambarkan gaya Lorentz, kita harus tinjau dari dua kawat berarusnya dulu, yaitu I1 dan I2. Sekarang saya ingin tinjau I1. Nah, tinjau I1 berarti kita gambarkan ulang. Nah, ini I1, kotak. Ini titik P, Q, R, S. Ini banget. Selanjutnya, nah, karena kita tahu ada kaidah tangan kanan. Kan ini kalau mencari, kita pakai ini, jadi misal ini adalah arusnya, kita tinjau dari arus I1. Karena I1 ini arusnya ke atas, otomatis jempol mengarah ke atas. Ini. Jadi otomatis buat yang di kanannya I1 itu pasti masuk ke bidang. Jadi medan magnetnya di sisi-sisi persegi panjang tersebut adalah masuk ke bidang. Kalau masuk itu ditandai dengan X, maaf guys, salah. X, 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 X gitu ya. Nah, baru selanjutnya ini ada itu. Kita tentukan gaya Lorentz yang terjadi di masing-masing sisi. Kita untuk sisi PQ ini saya sebenarnya banyak cara untuk menentukan gimana untuk kaidah tangan kanannya. Saya pakai yang empat jari, itu adalah arah arus. Untuk yang telapak tangan adalah medan magnet, dan ibu jari adalah gayanya. Jadi buat yang PQ, arah arusnya ke atas. Jadi intiganya kan ke atas. Berarti arah arus ke atas, medan magnet ke dalam bidang ini, otomatis F-nya ke kiri. Jadi tadi untuk PQ itu arah arus ke atas. I ke atas. Nah, medannya itu ke dalam, dan otomatis F-nya pasti bentuknya ke kiri. Saya pakai I itu 4 jari, B itu telapak tangan, F itu jari. Nah, otomatis ini ke kiri. Nah, ini FPQ. Kita ulangi sama juga dengan di sisi QR,
RS dan PS. Mas kalau QR itu I ke kanan, B ke dalam, B ke dalam semua ya. Untuk yang dipengaruhi oleh I1, B ke dalam semua. Selanjutnya ada F. Nah, karena I tadi ke kanan, I ke kanan, B ke dalam, F ke atas. Jadi I ke atas. Nah, F. Sama juga diulangi di selanjutnya ada RS I ke bawah, B ke dalam, otomatis F nanti bakalan ke kanan. FRS. F ke kanan. Nah, selanjutnya untuk SP I ke kiri, B ke dalam, F ke bawah. Untuk SP ini I ke kiri, jadi I ke dalam, nah otomatis kan ini ke bawah. Ini F-nya ke bawah. Benar banget. Jadi untuk gambar itu ini yang nah tadi tinjau untuk I1. Oke, lanjut untuk tinjau ke I2. Buat tinjau I2. Itu I2 tadi, ini Kak. I2, ini gini. PGRS. Nah, untuk I2, jadi ini beda buat yang tadi, buat kayak tadi karena emang pakai tadi kanan-kanan, ini ke atas. Tapi kan karena ini di sebelah kiri tinjauannya, otomatis semua medan magnet yang terbentuk di sisi-sisinya itu adalah keluar bidang. Oleh karena itu kita kasih tanda itu bulat penuh. Kalau tadi karena masuk jadi ibarat panah itu terlihat belakangnya saja. Ini bulat penuh. Oke. Nah, selanjutnya terus tinjau masing-masing titik. Masing-masing titik. Jadi itu ada Peggy. Ini sama 4 jari I, telapak tangan itu B. Kalau misal ibu jari itu F. Karena ini misal Peggy arus ke atas, terus medan magnet B-nya keluar bidang segini. Jadi ibu jari mengarah ke dalam. Jadi ininya bakalan masuk ke sini. Ini FPG. Nah, itu berlaku juga dengan QR. Nanti kita pasti temukan ini adalah F QR, ini FRS, ini adalah FSP. Ini di ke atas, di keluar.
F ke kanan. Terus next-nya ada R ke kanan, B keluar semua karena seperti yang dijelaskan tadi untuk kaidah tangan kanan, karena ini di kiri tinjauannya otomatis keluar bidang, F-nya ke bawah. RS ini ke bawah, B keluar, F ke kiri. Ini sama ke kiri, B keluar, F. F pasti bakalan ke atas. Misalnya kayak I ke kiri, B keluar, F ke atas. F-nya ke atas. Oke, itu untuk nomor 1A, jadi sudah selesai. Ini dan ini. Next buat 1C. B soalnya adalah gaya Lorentz pada RS. Nah, gaya Lorentz pada RS. Jadi kita harus tinjau masing-masing ini apa? Nah itu apa namanya kawat berarusnya. Jadi kita ada rumus B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kita tinjau karena kita tinjau dulu ke kawat arus yang pertama, oleh karena itu kita pakai B1 itu mu 0 kali I1 karena ini pakai tinjaunya I1 dikali I1 2 pi A. Nah, ini pi-nya 4, mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya tadi 10 per 2 pi kali, nah, A-nya tadi kan ini RS. Kita gambar ulang aja. RS itu sebelah sini, ini RS. I1 itu sebelah sini. I1. Nah, A itu adalah jarak dari ini, gitu. Tuh. Nah, jaraknya itu kan totalnya 28 dikurangi 9, berarti 19 itu senti, berarti 0,19. Kalau dijadikan meter, ini coret, ini tinggal 2. Nanti kita ketemu hasilnya 20 kali 10 pangkat min 7 per 0,19 sama dengan itu kita kasih mendekati itu nanti ketemunya 1,05 263 kali 10 pangkat min 5. Untuk B2 sama kayak itu, tapi tinjaunya melalui kawat arus yang kedua. Jadi itu ada mu 0 2 per 2 pi A kali 10 pangkat min 7 kali keduanya tadi 4 per 2 pi 2 pi. Nah, A-nya ini 9 karena dia cuma pakai, karena ini 28 kurangi 10 itu 18 itu sisi ini dan ini itu 18. Jadi kalau 1 9. Jadi kali 0,09. Berapa hasilnya? Ini coret nanti 8 kali 10 pangkat min 7 per 0,09 sama dengan kali 10 pangkat min 6. Nah, ini enggak sampai sini karena kita suruh mencari gaya Lorentz, otomatis
sampai menghitung F. Nah, ini buat F1. Kita tinjau F-nya berdasarkan kawat arusnya. Itu ada F1. Jadi F1 itu pakai I1 dikali I3 karena I3 mempunyai arus, terus ada L. Nah, L ini jarak dari yang ditinjau ke kawatnya. Nah, mungkin kita hitung aja. B1-nya tadi ketemu 1,052 kali 10 pangkat min 5 dikali I3-nya itu 2 dikali L. Nah, L-nya ini F1. Jadi kan pakai B1. Bentar. Lupa. Nol koma 19. Oke, kalau gitu nanti ini tinggal hitung hasilnya. 0,5263 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 0,19. Sembilan 5 kali 2 kali 19. Nah, untuk hasilnya itu ada 3,998 kali 10 pangkat 5 sama F2 juga 2 sama dengan B2 kali I3 kali L sama dengan 8,89 dikali 10 pangkat 6 kali 2 dikali L-nya itu di 0,09. Itu hasilnya ada di 1,6002 kali 10 pangkat min 6. Ini satuannya Newton. Otomatis F yang bekerja pada RS adalah hasil jumlah hasil selisih dari dua itu. Karena ini selisih itu sifatnya yang besar kurang yang kecil, karena ini terlihat yang besar adalah F1, otomatis F1 min F2. F1 3,998 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 1,6002 kali 10 pangkat min 6. Kali 10 pangkat min 6 dikurangi 2,39 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini jadi untuk jawaban 1B adalah 2,39 kali 10 pangkat min 6 Newton. Oke, mungkin next ke 1C. Nah, 1C ini C. Gaya Lorentz pada F.
pada PS. Karena PS ini kawatnya itu dia apa ya? Jadinya karena ini tuh misal tetap sama caranya itu dari I1 sama I2 itu karena I1-nya kan gini. Nah, I1 kan tegak gini ya. Nah, buat kawat PS itu karena gini otomatis ini kita ambil beberapa partikel saja. Jadi kita menggunakan cara integral. Jadi untuk sama tadi kita tinjau di masing-masing kawat berarusnya. Jadi B1 ada mu 0 I, I1 tentunya per 2 pi. Nah, A-nya itu pakai X. Nah, X itu dari mana? X itu kalian ambil sembarang salah satu partikel di titik PS. Kita pakai X. Nah, untuk B2 itu mu 0 kali I2 per 2 pi. Nah, untuk A-nya sebenarnya kan ini A, tapi kita tadi pakai X. Misal kita punya X di sini, otomatis jarak I2 ke X ini yang di sebelah sini itu adalah total D dikurangi dengan X yang tadi. Jadi otomatis ini ada D min X gitu. Nah, yang dipakai itu karena kita pakai rumus beda kayak sebelumnya, jadi pakai B total itu dari B1 dikurangi B2. B1 per 2 pi X dikurangi mu 0 I2 per 2 pi D min X. Nah, ini bisa dikeluarin itu mu 0 per 2 pi. Nah, ini ada I1 per X dikurangi I2 per D. Ini metode yang akan kita pakai. Jadi ada rumus untuk berpartikel itu dF sama dengan di sini berarti I3 dikali mu 0 per 2 pi dikali tadi I1 per X dikurang D min X. Nah, ini dx. Jadi kita integralkan. Nah, integralnya dari mana? Batasnya itu pakai batas terpanjang dari titik tersebut ke titik yang ditinjau. Jadi karena paling panjang misal di sini, paling panjang adalah tentunya 0,19. Total di sini itu 0,19. Paling pendek berapa? Di sini. Itu 0,09. Jadi ini 0,19 0,09. Ini ada kita langsung aja F sama dengan karena ini sifatnya konstan, jadi untuk yang ini kita bisa keluarkan dari integral seperti yang pernah diajari di kalkulus 0 per 2. Gitu. Jadi ini tinggal I1 per X dikurangi I2 per D min X. Jangan lupa dikurung. Nah, kita tinggal hitung integralnya. Jadi sebenarnya saya sudah device. Next, taruh samping untuk menghemat tempat. Kita masukkan semua angkanya itu 2 dikali 4 dikali 10 pangkat 7 per 2 pi
lagi, coret-coret, coret-coret, integral 0,19, 0,09. Nah, tinggal masukkan angka, lalu ini ada 4 kali 10 pangkat 7. Kita langsung hitung saja integralnya seperti yang telah kita pelajari di kalkulus. Ini ada 10 ln X dikurangi 4 ln berarti 0,18 min X. Nah, batasnya 0,19 sampai 0,9. Maaf, ini 0,09. Ini tinggal perhitungan biasa. Itu nanti kita bakal ketemu 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, X-nya ini dimasukkan satu-satu. Jadi 10. 0,9. Dari 10 pangkat min 7, 1,82 min 14, ini nanti ketemu hasilnya itu 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 16,26 sama dengan 6,544 kali 10 pangkat min 8. Jadi untuk nomor 1C itu seperti itu. Mungkin kita langsung next aja karena menghemat waktu di nomor 2. Itu ada soal gini ini kawat 1, kawat 2, sini ada P titik. Untuk soal A ini mencari vektor medan magnet di titik P pada kawat 1. Medan magnet di titik P. Akibat kawat 1. Nah, oke. Jadi kita di sini bisa menggambarkan lagi itu karena kita pakai kawat 1, kita pakai kawat yang atas. Nah, untuk kawat atas berarti kita kawat atas titik P di sini. Kita bisa buat segitiga di sini. Di sini ada theta juga. Ada theta 1, ini theta 2. Nah, ini L per 2. Nah, kita cari adalah sisi miring daripada bidang tersebut. Otomatis, misal sisi miring dengan C. Otomatis C itu akar dari L per 2 kuadrat ditambah L kuadrat.
Ini rumus Pitagoras. Oke, nanti kita bakal ketemu itu 5/4 L kuadrat. Yang bisa disingkat lagi itu L/2 akar 5. Benar. Nah, ini nanti C bakalan dipakai seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita hitung medan magnet. Nah, tentunya B1 mu 0 kali I1/2 pi A. Maaf, ini 4 pi A. Karena beda dari sebelumnya. Nah, karena ini bentuknya vektor, tentunya kita harus kalikan dengan cos theta 1 plus cos theta 2 gitu guys. Tinggal, nah, ini untuk yang ini tinggal masukkan nilai saja. 10 akar min 7 dikali I1 nya ada 1,2/4 pi. Nah, A-nya ini karena tadi L meter, otomatis kita juga bisa L. Jadi L ini karena soalnya hanya diketahui L, jadi pakai cos theta 1. Theta 1 adalah ini yang dilingkari itu tadi. Cos itu samping miring. Otomatis sampingnya ini adalah L/2 per miring. Miringnya adalah L/2 akar 5. Otomatis ini bisa L/2 per akar 5. Sama juga dengan cos theta 2 itu L/2 akar 5. Kita bisa hitung untuk ketemunya nanti 1,2 kali 9/7 per dikali 1 akar 5 plus 1 per akar 5. Ini jadinya 2,4 kali 10 pangkat min 7 per akar 5 L. Nah, arahnya karena ini vektor tentunya punya arah dong. Nah, arahnya ini kemana? Arahnya adalah keluar bidang karena kita juga menggunakan. Nah, ini tadi kelupaan harusnya. Arahnya ke sini, otomatis karena ini di sebelah kiri tinjauannya, otomatis arah akan keluar bidang. Ini hasil untuk arah keluar bidang. Oke, untuk soal yang B. P akibat kawat 2. Kalau kita bisa gambarkan lagi itu jadinya gini, ini ada P di sini, L/2. Ada theta di sini, ada theta di sini. B2. Masukkan rumus mu 0 kali I2/4 pi A cos theta 1 plus cos theta 2 kali, aduh, ini ada pi. Dan ada 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I2 tadi sebesar 1,5/4 pi dikali A. A-nya tadi L/2 udah diketahui di soal. A-nya L/2. Ya, L/2. Terus ini ada, nah, cos theta 1 dan cos theta 2 ini terserah, kita bisa
definisikan ini atau ini, pokoknya karena ini penjumlahan jadi sifatnya adalah distributif, komutatif. Selanjutnya cos theta 1 itu saya anggap yang ini, jadinya itu L per 2 akar 5 tambah. Nah, karena ini cos 90, otomatis cos 90 adalah nilainya 0. Akhirnya nilainya juga ini. Coret. Mas ini 3 kali 10 pangkat min 7 per L per 2. Ini bisa dicoret. Nanti ketemu hasilnya 6 kali 10 pangkat min 7 per akar 5 dikali L. Nah, arahnya kemana? Kaidah tangan kanan lagi. Dari tangan kanan ke bawah. Otomatis di kanan bidang jadinya masuk ke bidang. Nah, untuk C itu kita cari resultan. Kita bisa dapat dari B total plus B yang besar dikurangi yang kecil itu ada 6 dan dikurangi berapa? Jadi ketemunya 3,6. Arahnya masuk ikut ke yang paling besar. Jadi untuk arah hasil akhir itu kita ikut ke B yang paling besar. Gitu guys. Nah, oke. Ada kesalahan, jadi ini itu sebenarnya L otomatis ini juga sama 1,5 1,5. Jadi di sini juga 3. Kita move ke soal nomor 3 nih. Jadi nomor 3. Itu ada gambar kawat lurus, ada persegi panjang. L ini I arahnya ke kanan, ini B.
sama dengan 1, B sama dengan 10 cm. 200 cm. Nah, move ke soal hitung flux magnet. Akibat ini. Nah, oke, untuk flux magnet itu kita ada rumus integral dari mana? Integral dari yang paling jauh, yaitu di titik ini. Jadi otomatis H plus W, paling dekat itu ada H, kali. Yang ini tinggal memasukkan nilai, itu ada 0,01 tambah 0,1, 0,01. 0 kali I per 2 px kali L kali dx. Ini sebenarnya kan ini dA, ini pakai ini. Nah, itu dari mana? L-nya tuh ini dan lebarnya itu adalah ini. Lebarnya itu dx. Nah, oke. Kita masukkan nilai-nilainya. Itu kita bisa keluarin karena itu konstan 0 per 2 pi. Ini ada L, jadi tinggal 0,11, 0,01 seperti x dx. Untuk integral seperti biasa, ini ketemunya yang jadi di sini langsung aja. Dikali L, L-nya 2 per 2 pi. Ini dicoret tinggal 2, otomatis 4 kali 10 pangkat 7 I 0,11 per 0. 9,59 kali 10 pangkat 7 I. Nah, ini satuannya adalah Y. Nah, itu dia untuk yang B. Jika arus berubah terhadap waktu. Ini sama dengan A plus BT. A dan B konstanta, tentukan GGL induksi. If B sama dengan 10 A. Nah, ini pakai rumus yang epsilon. Jadi ada rumus epsilon itu sama dengan min D ini per dt. Nah, sebenarnya ini ada I sama dengan A plus bt. Kalau kita turunkan jadi
next berarti sama dengan min D per dt, karena ini kita turunkan terhadap waktu itu adalah fungsi T, jadi mu 0 min IL per 2P kali len habis bis ya. Kita turunkan masing-masing karena konstan dan yang punya konstan adalah I, maka I kalau diturunkan kepada T jadinya DI per dt. DI per dt. Kita masukkan nilainya, nanti kita akan ketemu min 9,59 kali 10 pangkat min 7, karena DI per dt tadi nilainya, nah kalau kita punya fungsi A plus BT, ini kalau diturunkan kan masih sisa T, nah T-nya diturunkan itu adalah T sisa B, gini. Maaf. Baru ini. Jadi I sama dengan A plus BT, DI per dt sama dengan B-nya berapa? 10. Nah, oke, berarti ini masukkan nilai kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk yang C adalah tentukan arah arus. Maaf Pak, kameranya tertutupi. Arah induksi pada kawat. Tadi karena arah arus I-nya, jadi ini itu masuk di sini, masuk otomatis karena I masuk flux itu akan berlawanan jarak jam. Jadi ini ke sana. Jadi nanti arah itu. Oke, nomor 3 sudah selesai. Kita next ke nomor terakhir. Nomor 4. Itu ada rangkaian gambarnya. Jadi ada rangkaian RLC dengan diketahui L itu 26,5, terus
C1 itu 56. Untuk R itu adalah 10 ohm. Vmax 220 volt. Frekuensinya 60 Hz. Nah, 60 Hz. Nah, untuk yang A ini kita cari C equivalent. Itu dari C1 ditambah C2. Jadi karena ini bentuknya paralel, jadi kalau nyari C equivalennya tinggal ditambah. Tapi kalau misal seri nanti jadi 1 per C1 ditambah 1 per C2. Jadi ini tinggal 50 ditambah 56 kembali C1. Untuk yang B itu mencari impedansi. Rangkaian. Itu sebenarnya ada rumus Z sama dengan R. Impedansi itu adalah Z. Jadi R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Terus ini di akar. Nah, hanya kita perlu mencari nilai XL dan XC. Nah, XL dari mana? XL itu 2pi kali frekuensi kali 2pi kali 60 kali 2 6,5 kali 10 per 3. Nah, ini kenapa 2 kali 10 per 3? Karena ini dijadikan kesatuan yang formal. Kali 10 per 3. 9,996. Nah, ini untuk XC rumusnya 1 per 2 pi FC. 25,02. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai itu ke rumus Z. Jadi Z sama dengan akar R-nya tadi ada 10 kuadrat ditambah 9,99026 dikurangi 25,02436 dikuadrat. 100 ditambah 22. Ketika dimasukkan rumus Z, kita akan menemukan 18,05615. Ini hasil untuk nomor 1. Maaf, nomor 4B. Untuk nomor 4C, persamaan arus. Fungsi waktu. Jadi untuk ini kita ada rumus persamaan arus terus waktu itu Imax. Dikali sin
omega T plus minus theta. Kenapa ini plus minus? Karena XL dan XC itu mempengaruhi plus minusnya. Kalau misal XC lebih besar daripada XL, maka tanda tersebut adalah menjadi plus. Jadi kita langsung ganti saja di sini plus. Nah, kita cari nilai tetanya. Dari mana tetanya? Dari tangan. Tangan teta sama dengan XL min XC per R dari theta sama dengan min 1,534 sama dengan 56,37 derajat. Belum. Sudah nemu tetanya, tinggal masukkan ke rumus yang ini. Oke, rumus itu berarti kita pakai langsung Imax itu kita pakai Vmax. Vmax. Langsung aja Vmax 220 per karena ini plus dari ini minus, berarti tandanya jadi minus 56,37. Nah, untuk 56,37 derajat ini kita kalikan dengan 1 per 180, pi per 180. Agar bentuknya menjadi radian, bukan sebagai derajat. Kita nih ketemu 12,18 dikali sin 120 pt dikurangi 0,983842. Fungsi T adalah terakhir 4D. Frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi kita punya rumus 1 per 2 pi akar L kali C. 1 per L-nya tadi 26,5 kali 10 pangkat min 3 dikali C. Jadi dikali 106 kali 10 pangkat min 3 kali C. Karena C-nya tadi bentuknya masih kecil, ini kita satuan yang baku, yang ketemu 1 per 2 pi 2,809 kali 10 pangkat min 6. Nah, ketemu hasilnya adalah 94,96062 Hz. Oke, jadi itu dia pengerjaan soal dari tugas pengganti kuis. Nah, oke, mungkin kita review sedikit. Untuk nomor 1 itu ada disuruh mencari nomor 1A disuruh menggambar gaya Lorentz. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini saya menggunakan
ini. Jadi sebenarnya ini ada dua tipe cara mengerjakan untuk mencari gaya Lorentz. Jadi saya menggunakan yang ini, itu I 4 jari untuk mewakili I, dan telapak tangan mewakili B, jari mewakili F. Jadi misal contoh, kita ambil singkat saja karena ini singkat saja. Untuk sisi PG arah ke atas, I-nya ke atas, berarti ke atas. Telapak tangan itu medan magnet. Medan magnet dijadikan adalah ke dalam bidang, otomatis dia ke kiri. Jadi ke satu A ini sama satu B gaya Lorentz pada RS. Nah, ini gaya Lorentz pada RS, jadi kita harus tinjau medan magnet masing-masing yang terbentuk di RS. RS dipengaruhi oleh dua arus listrik, yaitu ada I1 dan I2. Oleh karena itu kita punya B1 dan B2. Setelah itu kita hitung juga masing-masing gaya Lorentz yang terjadi dengan R1, F2. Untuk L-nya menyesuaikan jarak RS terhadap dua kawat arus tersebut. Nah, untuk gaya Lorentz totalnya itu selisih dari kedua F tersebut. Nah, arahnya nanti ikut ke yang paling besar, ketemunya ini. Next ke gaya Lorentz pada PS. Jadi sama, tapi kita menggunakan konsep integral karena dia kecil saja saya gambar. Nah, PS itu posisinya di sini. Di sini jadi kita harus menghitung tiap jumlah tiap partikel di sini. Jadi kita menggunakan integral untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Untuk nomor 2. Nomor 2 ini maksudnya mirip, tapi karena ya gitu. Sama menggunakan 4IA cos karena kita menggunakan prinsip trigonometri, kita ketemu arah keluar bidang. Untuk yang B masuk bidang. Nah, kenapa yang C masuk bidang? Karena A dengan B lebih besar yang B. Nah, untuk next nomor 3, flux. Oke, flux. Ini adalah rumus yang kita ketahui. Kita tinggal ngerjain. Oke, untuk nomor 4, rangkaian RLC. Kenapa ini tadi dijumlah? Saya terangkan lagi, ini adalah paralel. Karena itu C-nya dijumlah. Kalau misal enggak, berarti mungkin CX sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. Nah, ini terjadi ketika rangkaian yang C1 C2 itu adalah seri. Karena ini paralel, jadi tinggal ditambah. Oke, impedansi. Oke, aman. Oh ya, impedansi. Untuk persamaan arus ini kita sebenarnya ini itu plus minus. So, KT plus minus. Kenapa saya pakai plus? Karena kan dikarenakan X, nilai dari XC itu lebih besar daripada XL. Jadinya pakai tanda plus. Kalau misal lebih kecil kita tanda minus. Untuk D tinggal masukkan angka saja, dia pakai frekuensi resonansi, pakai rumus yang oke.
Mungkin cukup sekian video penjelasan materi kuis dari saya. Saya Muhammad Wahyu Wicaksono, NRT 50022410118, Departemen Matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.